Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan dan salawat tak lupa bila kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Rosmina dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Bahasa Asing, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, angkatan 2020. NIM 2005-0650-0020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan pembelajaran di dalam sebuah kelas. Bagaimana sih itu? Kalian pasti penasaran kan teman-teman? Karena dalam kegiatan pembelajaran itu bukan hanya sekedar mengajarkan materi, tidak, tapi semua itu butuh yang namanya rancangan. Agar kelas kita berjalan dengan lancar, menarik, dan disenangi oleh murid-murid kita, maka kita harus merancang kelas itu dengan sedemikian rupa. Ya, dalam pembelajaran ada 3 titik utama. Yang pertama, opening, kemudian yang kedua, main point, dan yang ketiga adalah closing. Pernah nggak kalian lihat seorang guru masuk ke kelas hanya sekedar buka buku paket, kemudian memerintahkan kepada murid-muridnya untuk mencatat, kemudian memberi tugas, sekedar hanya itu? Jadi teman-teman, dalam proses pembelajaran bukan hanya sekedar memberikan materi, semuanya by design, semuanya butuh dirancang teman-teman. Agar apa? Karena dalam proses pembelajaran kita harus membuat murid itu untuk rindu dengan pelajaran kita. Agar mereka senang dengan apa yang telah kita ajarkan, akhirnya mereka mau terus diajar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Hal tashkuru bil hamasati hadhihi sabah? Alhamdulillah, insyaallah. Yang ibu panggil namanya langsung mengucapkan hadiroh, dan yang tidak hadir silahkan kasih tahu kenapa ya. Baik anak-anak. Nah, yang pertama yaitu mengenai opening. Di opening itu dia tidak membukanya dengan penuh semangat. Jadi, ketika kita melakukan sebuah pembelajaran, ya mulai kita berkata pertama kali, itu semuanya harus dirancang. Kita harus membukanya dengan penuh semangat agar orang yang mendengar, murid-murid langsung, misalnya dia sedang melakukan sesuatu atau masih mengeluarkan buku dari tasnya, ketika kita membukanya dengan semangat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar bahasa Arab. Ya, jadi ketika kita membukanya dengan powerful, dengan semangat, itu sebenarnya sih membuka itu ada banyak cara. Bisa kita diam dulu sebentar supaya mereka fokus dulu ke kita, kemudian kita membuka. Ya, ada banyak cara, tapi cara yang seperti tadi yang ada dalam video itu sudah biasa dilakukan, dan itu membuat anak-anak tidak tertarik mengikuti pelajaran dari awal seperti itu, karena pembawaan kita yang kurang menarik menurut dia. Kemudian dalam opening kita harus meminta pendapat anak-anak tersebut. Ketika telah kita menyampaikan materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini, ada respon balik dulu dari anak-anak. Misalnya kita menanyakan, hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Menurut kalian, apa sih pentingnya bahasa Arab itu? Gitu. Jadi, supaya mereka tahu why-nya, tahu kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab gitu. Misalnya seperti itu. Kemudian, setelah kita melakukan opening, pembukaan setelah opening ini, ya bisa kita lakukan ice breaking supaya anak-anak tambah fokus gitu. Misalnya ada senam otak dulu di awal pembelajaran gitu. Atau kita juga bisa melakukan pengkondisian dengan
menyuruh anak-anak untuk membereskan apa yang berhambur di mejanya misalnya. Kemudian anak-anak yang berisik diam misalnya, itu namanya pengkondisian. Jadi ada pengkondisian di kelas di awal sebelum kita masuk ke materi intinya. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang al-adawatul madrasiyah. Ma makna al-adawatul madrasiyah? Al-adawatul madrasiyah yaitu peralatan sekolah. Sebelumnya ibu akan memberi mufradat terlebih dahulu dengan menunjukkan suatu gambar yang berkaitan dengan al-adawatul madrasiyah. Baik, selanjutnya ibu kasih mufradat baru lagi ya tentang al-adawatul madrasiyah untuk kalian bisa menghafal lebih cepat. Bagaimana kalau kita nyanyiin? Setuju? Setuju. Ibu tulis lebih dahulu ya mufradatnya. Kemudian setelah itu, setelah opening ada namanya main point. Nah, di main point ini adalah materi inti yang ingin kita sampaikan. Jadi dalam pembelajaran kita tidak sampaikan bahwa sekarang kita akan memasuki materi inti, tidak. Tapi semua itu mengalir begitu saja, gitu. Jadi secara tidak langsung mereka tidak menyadari bahwa oh ternyata kita sudah masuk materi inti, gitu. Tadi dalam video yang saya amati ya, dalam pemberian materi inti pada saat itu kan seorang guru sedang mencatat ya bahasa Indonesia di papan tulis. Kalau seperti itu kan, nungguin guru selesai untuk mencatat apa yang di papan tulis, itu kan pasti boring banget. Anak-anak akan bosan gitu dengan menunggu gurunya mencatat. Jadi apa yang harus dilakukan? Jadi sambil kita mencatat, kita mengarahkan anak-anak untuk melakukan sesuatu. Misalnya, ya sambil menunggu ibu mencatat di papan tulis, atau nggak usah disampaikan seperti itu, langsung saja. Ya, baik, setelah itu saya ingin kalian mencatat apa-apa benda yang ada di dalam kelas, misalnya seperti itu, gitu. Kemudian gurunya sambil menyuruh seperti itu kepada anak murid, ya gurunya mencatat juga di papan tulis gitu. Jadi ada hal yang harus diisi untuk kekosongan itu, teman-teman. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan? Selain itu kita juga bisa melibatkan langsung siswa. Misalnya dia yang diarahkan untuk atau diperintahkan untuk mencatat di papan tulis. Misalnya ini, apa ini tulisannya ya. Jadi kita suruh dia memberikan kesempatan agar mereka berpartisipasi dalam kelas dengan memerintahkannya menyuruh naik untuk mencatat di papan tulis misalnya seperti itu, agar mereka juga kayak saya Bu Guru, kayak lebih kelasnya lebih aktif gitu. Jadi anak-anak, dikarenakan waktunya sudah habis, mungkin cukup sekian ya. Kemudian yang ketiga yaitu closing. Dalam video yang telah saya analisis ya, ada beberapa hal yang tidak tercakup dalam proses closingnya, karena closing itu bukan sekadar kita baik, mungkin pelajaran kita sampai di sini ya anak-anak. Pekan depan kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita pada hari ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum bla 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 bla. Seperti itu. Jadi closing itu bukan hanya sekadar seperti itu. Closing itu ada beberapa rangkaian. Yang pertama yaitu kesimpulan atau evaluasi. Kemudian yang kedua yaitu bisa kita menyampaikan materi pekan depan ya seperti apa. Kemudian yang ketiga kita bisa menegaskan KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Misalnya KI 1 nih ya. Baik, itulah tadi kita telah belajar bahasa Arab. Sebagaimana bahasa Arab itu penting dilakukan untuk memahami agama kita, karena misalnya dalam sholat saja
tanpa kita memahami bahasa Arab, kita tidak tahu apa yang kita baca dalam sholat, misalnya seperti itu. Itu unsur KI1, teman-teman. Jadi kita bisa menutupnya dengan seperti itu. Ya, bukan hanya sekedar menutup saja. Yang terpenting, yang menurut saya ya, harus ada evaluasi agar kita bisa merefresh kembali apa yang telah diadapkan selama pertemuan ini. Apakah apa yang kita sampaikan dapat ke siswanya, atau jangan-jangan tidak. Kita sudah menyampaikan selama berjam-jam, tapi tidak ada yang masuk. Ya, itulah pentingnya mengapa kita harus evaluasi, karena ada penegasan di situ. Jadi, mungkin ini saja yang sempat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.